Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari penyuluh agama Islam Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, bersama saya Anwar Raju MPD yang ditugaskan di penyuluh agama Islam spesialisasi pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, kami akan menyampaikan beberapa kajian yang berkenaan dengan masalah pengelolaan zakat. Yang pertama sekali yang ingin kita bahas adalah tentang pengertian zakat itu sendiri. Zakat memiliki beberapa pengertian. Pertama, secara bahasa, kemudian yang kedua, secara istilah. Secara bahasa, zakat itu bermakna yang pertama an-nama. An-nama yang artinya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, zakat disebut juga dengan at-taharatu. At-taharatu itu artinya kesucian. Kemudian yang ketiga, zakat disebut kasrah al-khair, ataupun memiliki banyak kebaikan. Kemudian yang keempat disebut juga dengan al-barakah, ataupun keberkahan. Dan kemudian yang kelima, zakat disebut juga dengan as-salahu, yang bermakna keberesan. Semua makna-makna tersebut secara bahasa telah kita pahami bersama. Zakat berarti sesuatu yang pertumbuhan, pertambahan, penyucian, dan pujian, dan itu semuanya telah diuraikan di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 103. Maksudnya menyucikan mereka adalah dari sifat-sifat kikir dan dari dosa-dosa mereka. Ketika kita membayar zakat, berarti kita telah mensucikan harta dan jiwa kita. Sedangkan secara istilah, zakat adalah hak yang harus diambil dari harta yang banyak yang mencapai nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Ketika seseorang memiliki harta yang melimpah ruah sampai nisab hartanya itu, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian, zakat itu merupakan rukun Islam, sehingga orang yang mengaku dirinya muslim harus membayar zakat ketika sampai dengan nisab hartanya itu, maka kemudian ia harus mengeluarkannya. Kemudian berikutnya, yang wajib untuk dizakati itu misalnya seperti binatang ternak, atau yang kedua, yang dihasilkan dari bumi. Kemudian yang ketiga, yaitu hasil daripada perdagangan, atau yang keempat misalnya barang-barang yang berharga. Keempat komponen ini semuanya adalah harta-harta yang wajib untuk dizakati. Ketika kita sudah memilikinya dan sampai dengan nisabnya, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian, syarat-syarat umum yang diwajibkan untuk berzakat. Yang pertama, Islam. Orang Islam wajib untuk membayar zakat ketika telah sampai nisab dari hartanya. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Artinya seseorang yang tidak memiliki ikatan dengan tuannya.
ketika dia tidak terikat, maka wajib untuk membayar zakat. Sementara orang yang terikat, artinya dia adalah budak misalnya, maka dia tidak dibebankan untuk membayar zakat. Kemudian yang ketiga, mencapai nisab dari harta itu. Yang keempat adalah tetap dalam nisab. Artinya, harta itu benar-benar mencapai nisab sehingga di dalamnya tidak terdapat harta orang lain. Misalnya kita memiliki harta kita memang utuh bahwa kita pemiliknya, maka ketika kita memiliki telah mencapai nisab tertentu tersebut, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang kelima, melewati 1 tahun dan mencapai nisab. Syarat ini berlaku dalam harta yang berbentuk barang berharga, barang-barang perdagangan dan binatang ternak. Sementara untuk bahan pertanian, ketika kita memanennya, maka kita wajib untuk mengeluarkannya. Tidak harus menunggu 1 tahun. Misalnya kita panen padi, panen kopi, panen kurma, panen gandum. Ketika kita memanennya sudah sampai nisabnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda. Dari satu segi, ia adalah ibadah, tetapi dari segi yang lain merupakan kewajiban sosial. Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita dapat katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah. Karena itu dinamakan zakat, dan zakat berarti membersihkan, suci, dan peningkatan. Ia adalah pembersih terhadap hati nurani dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita yang mengenai pengertian zakat. Insya Allah di lain kesempatan kita akan membahas bagaimana cara menghitung nisab dengan harta yang kita miliki, seperti zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat peternakan, dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.